Selamat datang! Kali ini kita bakal ngulik sebuah buku yang idenya menarik banget. Judulnya Lebih Manusiawi. Kita akan lihat bareng-bareng gimana sih caranya AI yang katanya serba mesin itu justru bisa mengubah total cara kita memimpin. Ya kan? Kalau kita ngomongin AI, yang ada di kepala pasti soal efisiensi, otomatisasi, semua pekerjaan jadi lebih cepat. Tapi buku ini justru mengajukan sebuah kemungkinan yang jauh lebih dalam dari itu. Dan inilah paradoks utamanya yang akan kita gali bersama. Gimana ceritanya sebuah mesin justru bisa membangkitkan kembali sisi terbaik dari kemanusiaan kita dalam memimpin? Aneh kan? Oke, mari kita masuk ke bagian pertama. Di sini kita akan lihat kalau para pemimpin itu sekarang lagi ada di sebuah persimpangan jalan yang krusial banget. Pilihannya cuma dua, mau jadi makin mekanis kayak robot, atau justru sebaliknya, jadi makin manusiawi. Nah, buku ini menegaskan kalau ini tuh bukan cuma soal pakai teknologi baru, bukan. Ini adalah kesempatan emas, sebuah momen langka buat kita benar-benar merancang ulang seperti apa sih masa depan dunia kerja itu. Poin kuncinya ada di kata augmentasi. Maksudnya apa sih? Gini, kita itu bergeser dari era informasi yang pasif, di mana kita cuma nerima data, ke era augmentasi yang aktif. Artinya, AI itu bukan lagi sekedar alat, tapi bisa dibilang jadi partner yang bisa ningkatin kualitas kemanusiaan kita. Oke, kita lanjut ya. Dan ini yang ironis. Di tengah gempuran teknologi AI yang super canggih, data justru menunjukkan kalau kualitas-kualitas unik yang cuma dimiliki manusia malah jadi semakin tak ternilai harganya. Buktinya apa? Yuk kita lihat. Jadi, menurut riset penulis buku ini, semua itu mengerucut pada 3 kualitas inti yang jadi pondasi kepemimpinan yang hebat, yaitu kesadaran, kebijaksanaan, dan kompasi. Nah, ini yang penting banget buat digarisbawahi. 3 hal tadi itu bukan sekedar soft skill yang abstrak atau ngawang-ngawang loh. Kualitas-kualitas ini punya dampak yang sangat nyata dan bahkan bisa diukur langsung ke hasil bisnis. Kita lihat deh datanya. Dan lihat deh angkanya, ini luar biasa. Saat pemimpin punya 3 kualitas inti tadi, kepercayaan karyawan itu meroket sampai 97%. Niat mereka buat resign turun 37%, dan tingkat burnout atau kelelahan kerja juga anjlok 31%. Ini bukan angka main-main. Artinya apa ya? Ya, secanggih apapun AI pada akhirnya, kita sebagai manusia tuh tetap butuh sentuhan manusia. Terutama buat momen-momen penting dan sensitif. Misalnya pas dapat feedback, pas proses rekrutmen, atau pas ngomongin promosi. Kita lebih suka ngobrol sama manusia deh. Oke, pertanyaannya sekarang. Terus gimana cara mempraktekannya? Gimana cara menggabungkan dua dunia yang kelihatannya beda banget ini? Nah, bagian selanjutnya bakal ngenalin model utama dari buku ini. Ini dia modelnya, yang disebut pemimpin teraugmentasi. Coba deh perhatikan gambarnya. Ini adalah visualisasi yang pas banget soal sinergi. Kualitas manusiawi kita itu jadi lingkaran luar yang memberi arah dan konteks. Sementara, kemampuan AI ada di lingkaran dalam sebagai alat yang powerful. Mari kita bedah lebih dalam. Begini cara kerjanya. Kesadaran kita sebagai manusia itu tugasnya memberi konteks pada konten atau data mentah yang disajikan AI. Lalu, kebijaksanaan kita yang mengajukan pertanyaan yang tepat atas jawaban yang diberikan AI. Dan yang terakhir, kompasi atau hati kita lah yang memutuskan bagaimana wawasan dari algoritma itu akan kita gunakan secara manusiawi. Proses bolak-balik antara intuisi kita dan kecerdasan mesin ini disebut penulisnya sebagai sebuah teknik yang keren, seni beralih atau the art of the toggle. Nah, untuk bisa melakukan seni beralih ini, kita harus sadar dulu sama kekuatan dan kelemahan masing-masing. Manusia itu kuat di intuisi dan kepedulian, tapi ya risikonya kita bisa emosional dan punya bias. Sebaliknya, AI itu jago banget soal data dan analisis, tapi risikonya dia bisa terasa kaku, mekanis, dan jangan salah, AI juga bisa punya bias. Konsep beralih ini digambarkan seperti simbol infinity atau tak terhingga ini. Kenapa? Karena ini adalah sebuah proses dinamis yang terus-menerus. Seorang pemimpin harus bisa bergerak lincah, beralih dari intuisinya ke analisis AI, lalu balik lagi untuk dapat yang terbaik dari keduanya sambil tetap waspada sama risikonya. Biar lebih kebayang, kita pakai contoh nyata ya. Katakanlah Anda mau melakukan percakapan yang sulit. Langkah pertama, Anda mulai dari sisi manusia, pakai intuisi dan empati. Lalu, langkah kedua, Anda beralih ke AI, minta AI untuk analisis data atau bahkan simulasi percakapan.
Ketiga, Anda beralih lagi ke penilaian manusiawi Anda untuk memfilter saran AI. Dan terakhir, barulah Anda masuk ke interaksi sesungguhnya, tapi dengan bekal yang jauh lebih lengkap. Jadi apa artinya semua ini buat Anda? Pesan utamanya sederhana. Masa depan kepemimpinan yang lebih manusiawi ini nggak akan terjadi begitu saja. Ini adalah sebuah pilihan. Sebuah pilihan sadar yang ada di tangan kita masing-masing. Dan seperti kata Tim Cook, bahaya yang sebenarnya itu bukan mesin yang jadi pintar seperti manusia. Bahaya yang lebih besar adalah kalau kita, manusia, malah mulai berpikir seperti komputer, tanpa nilai dan tanpa welas asih. Jadi, poin krusialnya adalah ini. Untuk bisa memanfaatkan kekuatan AI dengan maksimal, perjalanannya itu nggak dimulai dari teknologi. Perjalanannya dimulai dari dalam diri kita sendiri. Dengan secara sengaja menumbuhkan kesadaran, kebijaksanaan, dan kompasi kita. Karena pada akhirnya, AI itu hanyalah sebuah penguat atau amplifier. Dia akan memperkuat kualitas apapun yang sudah kita miliki. Ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan terakhir yang penting banget untuk direnungkan. Kualitas apa dalam diri Anda yang akan Anda pilih untuk diperkuat?